Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Selasa 30 Mei 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi saudara-saudari, semoga rahmat Tuhan menemani persiaran kita hari ini, sehingga kita tetap setia pada jalan perutusannya. Kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan semoga menjadi bingkai atas hari ini. Mari kita songsong perjalanan ini dengan bekal sabda dari Injil Markus, bab 10 ayat 28 sampai 31. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata betapa sukanya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah saudari-saudara, ibu atau bapak, anak-anak ataupun ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, mengikuti Yesus adalah sebuah permenungan yang selalu mengajak kita memperbarui diri. Mengapa? Karena proses pemuridan itu adalah perjuangan sepanjang hidup. Tidak mesti jika hari ini kita bahagia sebagai murid, besoknya bisa saja kita mengalami penderitaan. Proses pemuridan itu berjalan beriringan dengan dinamika kehidupan. Artinya, kita diutus sebagai murid bukan untuk memisahkan diri dari dunia. Justru, kita diharuskan terjun bersama dengan dunia dan menyelamatkan sebanyak-banyaknya dunia ini pada keselamatan kekal. Tentu bukan hal mudah karena kita harus berdamai dengan segenap keinginan pribadi. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh mengikuti keinginan diri sendiri, melainkan harus mengaturnya secara dewasa. Apapun yang kita lakukan, sejauh itu untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama, maka sudah seharusnya menjadi prioritas kita. Saudari-saudara, dalam perjuangan mengikuti Tuhan, sebenarnya diri kita semakin menerima banyak perubahan hidup secara positif. Tentang ego diri yang semakin bisa dikendalikan, misalnya mengenai nafsu duniawi yang bisa kita kesampingkan, maupun juga kesombongan pribadi yang bisa kita lepaskan. Itulah sebetulnya balasan setimpal yang diberikan Tuhan. Artinya, balasan itu bukan hanya berwujud materia, melainkan lebih konkret pada kondisi hidup yang jauh lebih sempurna karena kasih-Nya. Mari saudara-saudari, kita temukan itu semua bersama dengan berkat dari Tuhan hari ini. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, melalui penyertaan-Mu kami semakin diperbarui menjadi murid-Mu. Kosongkanlah segala ego dalam diri agar akhirnya bisa Kau isi dengan kehendak-Mu. Berilah kami kekuatan untuk mampu mengikuti-Mu kapan dan dimanapun, sebab hanya Engkaulah yang berkuasa dan patut diikuti kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.